Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama Ustaz Awaludin. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ustaz akan memberikan pengulangan materi ilmu pengetahuan alam. Semoga antum sukses ujian PH 4. Teman-teman ya, semangat, dan tentunya Ustaz mengharap kepada antum fokus mendengarkan materi berikut ini. Takbir, Allahu Akbar. Teman-teman, semoga antum tetap semangat. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan memberikan pengulangan materi tentang ekosistem. Masih ingat teman-teman ekosistem? Ekosistem hubungan timbal balik antara abiotik dan biotik. Maksudnya adalah bisa juga diartikan ekosistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Coba teman-teman perhatikan gambar yang telah Ustaz sediakan. Ustaz menggambar di tepian gunung ada sawah, ya. Ini merupakan contoh dari ekosistem sawah. Ya. Tadi Ustadz jelaskan ya teman-teman tentang ekosistem. Ekosistem ya hubungan timbal balik antara abiotik dengan biotik. Abiotik itu adalah makhluk yang tak hidup. Ya, apa di sana makhluk tak hidup? Ada matahari, ada tanah, ada air. Ya, ini contoh. Sedangkan biotik ini ya merupakan makhluk hidup. Di sini kita lihat ada padi, ada belalang, ada katak dan ular. Ya, teman-teman ya. Teman-teman, sekarang kita akan memahami tentang individu, populasi, komunitas. Individu berarti dia satu hewan. Misalkan satu belalang, berarti dia satu individu. Ya, teman-teman ya. Sedangkan populasi beberapa belalang. Ya, maka dikenal dengan populasi belalang. Ya. Populasi belalang. Berarti di sini di padi ini banyak belalangnya, teman-teman. Ya. Tidak hanya satu. Kalau satu dia individu. Kalau sudah banyak belalangnya ada di populasi. Sedangkan komunitas ya teman-teman ya kumpulan dari beberapa populasi. Misalkan populasi belalang, kumpulan belalang, dan kumpulan katak, populasi katak, dan kumpulan populasi ular. Ya, berarti dia komunitas itu komunitas hewan. Ya, komunitas hewan. Hewan yang ada di ekosistem sawah. Ada komunitas ya, ada populasi belalang, ada populasi katak, dan populasi ular. Paham tuh? Teman-teman, kita akan membagikan sesuai dengan jenis makanan. Pertama, hewan herbivora, hewan yang pemakan tumbuhan. Di situ di gambar ini terlihat ada belalang herbivora ya, pemakan tumbuhan, dan burung juga pemakan tumbuhan, terutama burung pipit yang ada di sawah. Sedangkan karnivora adalah ular, teman-teman ya. Dan juga omnivora, hewan yang makan segalanya. Jenis-jenis ekosistem ya secara besar terbagi dua, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami wilayah perairan, ada ekosistem air asin, ada ekosistem air tawar. Sedangkan wilayah darat, hutan hujan tropis, padang rumput, padang pasir, dan tundra. Ekosistem buatan ya teman-teman, di sini terlihat gambar ini merupakan contoh ekosistem buatan, yaitu sawah. Dan ekosistem yang lain, buatan lain adalah kolam. Teman-teman,
tundra merupakan ekosistem alami, ya. Ekosistem tundra ya punya ciri-ciri. Pertama, mengalami musim panas yang terjadi 3 bulan saja. Yang kedua, mengalami musim dingin yang lama, yaitu sekitar 9 bulan. Ini salah satu contoh yang Ustadz tampilkan dan Ustadz sebutkan ciri-cirinya. Teman-teman silahkan lihat ekosistem yang lainnya. Kupu-kupu ini teman-teman, dia mengalami daur hidup yang sempurna ataupun yang dikenal dengan metamorfosis sempurna. Tahapannya mulai dari telur, ya, ulat, kepompong, kupu-kupu muda. Di 4 tahapan itu ada proses yang merugikan ekosistem yang terjadi pada ulat, karena di saat dia menjadi ulat dia memakan daun-daun. Dan juga ada yang menguntungkan di saat dia menjadi kupu-kupu dewasa, bisa membantu proses penyerbukan pada bunga. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dari gambar yang terlihat oleh antum, bisa antum lihat ya. Pertama kita menggambarkan ada rumput, ya, rumput, belalang, katak, ular, elang, dan jamur. Ya, ini teman-teman, mereka saling memakan dan dimakan. Rumput ini merupakan produsen, ya, merupakan produsen karena dia penghasil sumber energi, ya. Rumput ini sumber penghasil energi. Selanjutnya konsumen satu ini dia pemakan rumput yang dikenal dengan herbivora. Lanjutnya katak, ya teman-teman, katak ini konsumen 2, ya, dikenal dengan hewan karnivora. Sedangkan konsumen 3, hewan yang dikenal dengan omnivora, ya. Konsumen 4 ini juga omnivora. Ya teman-teman ya. Ini prosesnya adalah proses rantai makanan. Terakhir, jamur. Jamur ini adalah dekomposer atau pengurai. Selanjutnya, di atas rantai makanan ada namanya adalah jaring makanan. Teman-teman ya, jaring makanan. Berarti kalau jaring makanan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Selanjutnya di sini Ustaz lihat gambar antum ada simbiosis. Simbiosis itu teman-teman adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Contohnya adalah mutualisme. Ini hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya teman-teman ya. Dan contohnya adalah bunga dan lebah. Selanjutnya adalah parasitisme. Hubungan satu menguntungkan, satu dirugikan. Ya teman-teman. Contohnya adalah ulat dan daun. Komensalisme, satu diuntungkan, satu tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Teman-teman, kita akan melihat ekosistem sawah misalnya, gitu ya. Dampak dari kekeringan yang terjadi pada sawah itu sangat berefek pada hewan dan tumbuhan yang ada di sana. Kalau dia terjadi kering, nanti padinya akan mati, hewannya juga akan mati. Maka ekosistem pun akan menjadi mengalami kerusakan. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui 3 faktor penyebab perubahan ekosistem oleh perbuatan manusia. Nah, manusia ini luar biasa teman-teman ya. Kadang dia menebang pohon-pohon, ya. Ini merupakan salah satu faktor penyebab perubahan ekosistem, dan masih ada lagi yang lainnya. Terus bagaimana usaha memelihara ekosistem? Misalkan adalah mengurangi penebangan hutan secara sembarangan. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan pada lahan pertanian. Tentunya juga masih banyak cara kita untuk memelihara ekosistem. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.